Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 3B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Igusti Ayu Widiatnyani SHMH. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ade Ari Anggara Dewi dengan NIM 2415713013, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nima Direta Tirana Putri dengan NIM 2415713056, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nuputuge Mas Cahyani dengan NIM 2415713110 dengan nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Pertiwi, absen 21 dengan NIM 2415713114. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NIM saya 2415713134, nomor absen saya 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hukum perseroan terbatas di Indonesia dan mengkaitkannya dengan salah satu kasus besar yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus Jiwasraya. Guna untuk mengetahui bagaimana hukum perseroan diterapkan ketika terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan perusahaan. Yang pertama, pengantar materi. Perseroan terbatas atau biasa disingkat PT merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan oleh dunia bisnis di Indonesia. Keberadaan PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur berbagai aspek penting seperti yang pertama itu struktur organisasi perusahaan atau RUPS, direksi dan dewan komisaris. Dan yang kedua ada hak dan kewajiban pemegang saham. Yang ketiga, tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, tanggung jawab direksi dan komisaris bila terjadi kerugian. Nah, salah satu prinsip utama dalam PT adalah prinsip tanggung jawab terbatas, yang berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka tanamkan. Namun, prinsip-prinsip ini bisa dikesampingkan jika PT terbukti melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Selanjutnya ada latar belakang kasus Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan BUMN tertua di Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan melayani jutaan masyarakat. Namun, pada tahun 2019, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Jiwasraya tidak mampu membayar kewajibannya kepada para pemegang polis. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai 16,8 miliar rupiah, menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal keuangan dan korporasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Banyak nasabah yang sudah menabung bertahun-tahun menjadi tidak pasti mengenai masa depan dana mereka. Permasalahan ini pada akhirnya mendorong investigasi mendalam terhadap pengelolaan perusahaan ini. Selanjutnya, penyebab dan pelanggaran. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, ditemukan berbagai penyimpangan, antara lain yang pertama, perusahaan menginvestasikan dana nasabah ke instrumen yang berisiko tinggi. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu untung. Yang ketiga, keputusan investasi tidak sesuai prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Yang keempat, adanya indikasi korupsi, suap, dan kolusi antara pihak manajemen dan pihak luar. Yang kelima, pengawasan internal dan eksternal yang sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus perusahaan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan secara sengaja melakukan pelanggaran, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum perseroan, ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 97 UU PT, yaitu direksi wajib menjalankan tugas dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan penuh kehati-hatian. Karena ada unsur kesengajaan dan kelalaian berat atau gross negligence, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tidak lagi terlindungi prinsip tanggung jawab terbatas.
Selanjutnya ada materi penegakan hukum. Kasus ini berkelanjutan ke ranah hukum, pidana, dan perdata. Berapa mantan direksi dan pihak terkait kemudian A. dijatuhkan hukuman penjara, B. aset mereka disita untuk menutupi kerugian negara, C. pemerintah melakukan restrukturisasi perusahaan agar nasabah tetap mendapatkan haknya. Selanjutnya, untuk menyelamatkan polis masyarakat, pemerintah melakukan transformasi yaitu A. Jiwasraya digantikan oleh IFG Life, B. aset Jiwasraya yang bermasalah ditangani secara terpisah. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan publik sesuai amanat konstitusi. Dari kasus Jiwasraya menjadi contoh nyata penerapan pertanggungjawaban direksi dalam hukum PT di Indonesia. Dari perspektif hukum perseroan, direksi bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi jika tindakan mereka merugikan perusahaan. Lalu, tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan juga, PT sebagai badan hukum tetap bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Kasus ini juga menegaskan pentingnya good corporate governance, audit keuangan yang transparan, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga pemegang saham, kepatuhan hukum yang ketat dalam pengelolaan keuangan. Adapun pesan moral dan pelajaran hukum dari kasus Jiwasraya ini yaitu yang pertama, bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap konsumen dan juga masyarakat. Pengelolaan perusahaan tanpa integritas akan berdampak buruk pada negara dan juga rakyat. Hukum perseroan bukan hanya sekedar hukum, tetapi melindungi kepentingan publik. Korupsi dalam perusahaan dapat menghancurkan kepercayaan dari investor dan juga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan terjun ke dunia bisnis dan juga korporasi, kita harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, etika bisnis, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Demikian pemaparan kami mengenai hukum perseroan terbatas melalui studi kasus Jiwasraya. Semoga video ini dapat membantu kita semua memahami bagaimana penerapan hukum dalam dunia bisnis serta pentingnya menjaga kepercayaan publik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan semua pihak yang telah mendukung pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!